Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ma tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bersyukur alhamdulillah, salawat dan salam Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadah. Saudara-saudara dimanapun anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu mencurahkan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya di Padang Lawas ini dan juga di kabupaten-kabupaten lainnya akan ada pesta demokrasi, di mana mereka membahasakan demokrasi. Di mana demokrasi ini yang saya maksud adalah akan adanya pengangkatan ataupun pemilihan daripada kepala daerah. Tentu saja sebagian orang sudah menggebuh-gebuh siapa yang seharusnya dipilih gitu. Tapi di sini saya tidak ingin membicarakan siapa yang harus kita pilih, karena pengetahuan saya tentang orang yang terbaik di antara dua calon itu belum jelas. Allah Ta'ala mengatakan, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Janganlah kamu mengambil sikap terhadap sesuatu sementara engkau tidak memahami, tidak memiliki pengetahuan. Kalau hanya sekedar mendengar informasi dari satu pihak, itu bisa nanti kita menzalimi pihak yang lain. Oleh karena itu, diam itu adalah hal yang terbaik bagi orang yang tidak tahu. Oke, lupakan saja itu semua. Di sini tujuan saya adalah ingin membicarakan tentang fikih politik. Fikih politik ini adalah salah satu fikih dalam makna yang singkat atau sempit, di mana fikih ini sebenarnya cakupannya luas. Mulai daripada hubungan hamba dengan Tuhannya yang kita sebut dengan ibadah, yang di dalamnya ada salat, zakat, haji dan lain-lain. Kemudian fikih itu juga ada yang membahas tentang hubungan sesama manusia, baik itu dalam berkeluarga, itu dalam masalah pernikahan, misalkan masalah talak, atau juga masalah warisan. Itu ada dalam pelajaran fikih. Begitu juga dalam masalah muamalah, yakni transaksi sesama manusia, baik itu sesama Islam ataupun dengan non-Islam, seperti jual beli dan lain-lain. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan fokus kepada fikih politik, sehingga dengan pembahasan ini akan memberikan masukan bagi orang yang bertanya siapa di antara yang dua ini yang paling layak dipilih, insyaallah. Yakni saya hanya bisa menyampaikan yakni apa itu ciri-cirinya. Adapun orangnya siapa, itu bukan kapasitas saya, karena saya juga sebenarnya bukanlah politikus. Oke. Jadi di sini kita akan membahas tentang fikih politik. Yang menjadi permasalahan adalah apakah ada kata politik di dalam Islam, literatur Islam. Kemudian apakah politik itu sebenarnya? Apakah politik itu bahasa yang bagus atau politik itu bahasa yang tercela gitu? Karena kan kalimat itu ada yang terpuji, ada yang tercela gitu. Jadi apakah politik itu tercela atau terpuji? Ini perlu juga ini. Karena sebagian orang ketika dibilang politik,
Selalu dalam pandangannya itu adalah tercela, yang ada di pikirannya itu tercela. Dalam Islam bagaimana sebenarnya politik? Adapun yang dimaksud politik itu kalau di dalam bahasa Arab disebut dengan as-siyasah. Disebut dengan as-siyasah. Sasa yasusu. As-siyasah itu masdar daripada sasa yasusu. Kemudian apakah itu politik dalam Islam? Secara umum yang dimaksud dengan politik itu sebagaimana dikatakan oleh ulama seperti Asy-Syaikh Yusuf Al-Qaradawi di dalam kitabnya As-Siyasatus Syar'iyyah, di mana dia mendefinisikan bahwasanya politik itu adalah tadbiru umurin nasi wa syu'uni dunyahum bi syara'i'id din, yaitu mengurus perkara-perkara manusia, yakni perkara rakyat maksudnya, yaitu mengurus apa yang menjadi kebutuhan manusia, baik itu kebutuhan dunia maupun kebutuhan akhirat. Di mana berarti politik itu adalah bagaimana kita memperbaiki manusia, baik itu memperbaiki agama mereka dan juga memperbaiki dunia mereka. Oleh karena itu dalam Islam itu seimbang antara urusan akhirat dengan urusan dunia. Oleh karena itu dalam Islam tidak dibeda-bedakan antara dunia dan akhirat. Dua-duanya itu adalah saling melengkapi. Hanya saja dunia ini sementara, akhirat selamanya. Itu dia. Jadi berarti dari definisi ini bisa kita ambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, bahwasanya tugas seorang politikus atau dalam rangka adalah tugas seorang pemimpin, seorang bupati. Saya bahasakan bupati lah biar lebih dekat. Tugas seorang bupati itu adalah yang pertama mengurus agama manusia, utamanya agama Islam, di mana dia harus memberikan hak beragama, hak menjalankan agama. Bahkan dia harus berusaha supaya manusia taat kepada agamanya. Oleh karena itu, seorang politikus ataupun seorang pemimpin yang tidak memperdulikan apakah rakyatnya sholat, apakah rakyatnya tidak sholat, apakah mereka puasa atau tidak puasa, apakah mereka membayar zakat atau tidak membayar zakat, dia tidak peduli, tidak tahu tentang agama orang. Dia mengatakan agama orang bukan urusanku, katanya. Itu bukanlah seorang pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik itu harus mengurus agama rakyatnya. Itu dia. Itulah dalam Islam. Begitu juga setelah dia sudah mengurus agama rakyatnya, dia juga harus mengurus dunia rakyatnya. Ini tidak bisa kita menyuruh sholat terus, sementara mereka di pagi hari memikirkan apa yang harus mereka makan. Kita suruh mereka bayar zakat terus, sementara lapangan pekerjaan tidak ada. Kita suruh mereka bekerja, sementara jalan masih rusak. Itu berarti bukan pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik mengurus agama rakyatnya, juga mengurus dunia rakyatnya. Itulah sebaik-baik pemimpin dalam Islam. Perlu kita ketahui, para ulama mengatakan bahwasanya pemimpin itu adalah sesuatu yang sakral. Kenapa saya katakan sakral? Karena pemimpin itu dalam Islam adalah orang yang menggantikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti sakral. Orang yang menggantikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa dikatakan menggantikan Rasulullah Alaihi Wasallam? Karena seorang pemimpin ini berkewajiban apa yang diwajibkan Rasulullah, menjalankan apa yang diperintahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama itu adalah menjaga agama. Menjaga agama ini dalam rangka jangan sampai agama kita ini terinjak.
Oleh karena itu kalau ada seorang pemimpin sudah melihat banyak pemahaman-pemahaman yang sesat, disepakati kesesatannya, kemudian dia diam saja tidak mau tahu, itu bukanlah pemimpin yang baik. Atau dia sudah melihat kemungkaran di mana-mana, tidak peduli lagi dengan urusan agama, berarti itu bukan pemimpin yang baik dalam Islam. Itu dia. Kemudian selanjutnya, mungkin yang menjadi pertanyaan, apa sih sebenarnya hukum mengangkat pemimpin itu? Atau dalam bahasa yang lebih mudah, apa sih sebenarnya hukum perpilihan, ikut memilih pemimpin, marpilih. Golput dah sangat indah atau saya harus ikut? Di sini tidak bisa saya jawab, tapi akan saya bacakan teks ulama, yaitu Imam Al-Mawardi. Imam Al-Mawardi ini salah satu ulama besar faqih di dalam mazhab Asy-Syafi'i. Beliau memiliki karya. Salah satu karya beliau yang kecil mungkin bisa kita pahami, Al-Iqna'. Begitu juga karya beliau yang besar, Al-Hawi. Tapi di sini saya akan membaca karya beliau itu di dalam kitabnya Al-Ahkamu As-Sultaniyah. Di mana Al-Ahkamu Sultaniyah ini adalah yang berkaitan dengan politik. Di mana di sini kata beliau mengangkat pemimpin atau memilih pemimpin itu adalah, saya bacakan, wa aqduha liman yaqumu biha fil ummati wajibun bil ijma'. Bahwasanya mengangkat pemimpin atau memilih pemimpin adalah wajib menurut ijma' ulama. Ijma' itu kesepakatan semua ulama. Semua ulama sepakat bahwasanya memilih pemimpin itu wajib. Termasuk memilih bupati. Termasuk memilih bupati itu wajib. Kemudian ada barangkali yang mengingkari kewajiban ini seperti dari kalangan Mu'tazilah, Al-Asam, itu tidak usah kita bahas. Karena di perang lawas ini saya yakin tidak ada Mu'tazilah ya, kecuali yang sembunyi-sembunyi dari Mu'tazilah. Jadi berarti itu adalah wajib. Kemudian perlu kita ketahui bahwasanya wajib ini kan ada yang wajib kifayah dan ada wajib ain. Memilih pemimpin ini apakah dia wajib kifayah atau wajib ain? Wajib kifayah itu bagi orang yang belum paham adalah apabila dilakukan sebagian orang maka sudah selesai kewajiban. Dan sebagian lagi yang tidak ikut melakukannya tidak terkena dosa. yakni tidak berdosa mereka karena sudah ada yang mengerjakannya. Seperti yang terkenal contohnya itu adalah sholat jenazah. Apabila sudah sebagian orang sudah mengerjakan, sudah selesai. Yang lain tidak berdosa. Tapi kalau semuanya tidak ada yang mengerjakan, semua berdosa. Itu wajib kifayah. Adapun fardu ain adalah kewajiban bagi setiap individu. Seperti sholat Jumat bagi laki-laki, semua lagi sholat. Sholat zuhur bagi semua umat Islam. Itu dia. Jadi kemudian kembali, apakah memilih itu wajib ain atau wajib kifayah? Di sini dikatakan Al-Imam Al-Mawardi di dalam kitab yang sama, yaitu halaman 17. Fa idza thabata wujubul imamati fa farduha 'alal kifayati kal jihadi wa talabil ilm. Apabila kita sudah meyakini bahwasanya mengangkat pemimpin itu adalah wajib, maka maksud wajib di sini adalah wajib kifayah. Yakni apabila sebahagian orang sudah melakukan, sudah ikut perpilihan, maka cukuplah itu, walaupun sebagian lagi mungkin tidak ada. Jadi di sini barangkali jawaban bagi orang yang bertanya bagaimana hukumnya golput, yakni tidak ikut memilih. Ini saya jawab, apabila dua calon itu insya Allah menurutmu sama kebaikannya dan sudah ada orang yang pergi memilih, ya terserah tidak ikut ke sana. Tapi seharusnya ikutlah, soalnya fardu kifayah itu siapa yang melakukan dia yang berpahala. Yang tidak melakukan memang dia tidak berdosa tapi tidak pahala. Kita kan mencari pahala, oleh karena itu janganlah golput. Itu harus kita ikutilah. Walaupun barangkali secara undang-undang pun golput itu tidak masalah, tidak dihukum hak asasi orang. Sebagaimana dia berhak memilih, dia berhak juga golput. Tapi saya menyarankan jangan golput.
Kenapa? Karena mungkin kalau dua-duanya itu baik, pasti ada yang terbaik di antara dua itu. Kalau sulit kau jawab, istikharah lah, insya Allah akan datang jawabannya. Kalau mungkin kau melihat gak ada yang pantas di antara dua itu, tapi insya Allah ada yang lebih banyak keburukannya. Janganlah pilih yang lebih banyak keburukannya gitu. Siapa rupanya Ustaz yang lebih banyak keburukannya? Allahu a'lam. Saya tidak bisa jawab. Cari masing-masing. Ini bukan ranah saya. Yang lebih tahu itu sebenarnya DPR. Mereka lebih paham kinerja yang dilakukan DPR. Wallahu a'lam. Adapun para ustadz, guru-guru kita barangkali mereka hanya bisa melihat dari luar. Adapun kenyataan yang hakiki tidak ada yang bisa mengetahuinya kecuali sesama politikus. Termasuklah para DPR kita atau barangkali rakyat yang merasakannya. Nah, tapi rakyat ini juga kadang bermacam-macam cara pandang. Oleh karena itu sulit memang untuk mengetahui siapa yang terbaik. Sulit, saya pribadi sulit. Untuk sementara keduanya baik, alhamdulillah. Tapi kalau nanti datang sogok menyogok, dua-duanya sogok, yang sana menyogok, yang sini menyogok, berarti dua-duanya buruk. Berarti kita memilih yang lebih sedikit buruknya. Itu aja. Jadi pertanyaan yang mengatakan kedua ini apakah yang sama-sama baik atau sama-sama buruk? Lihat di hari H. Kalau dua-duanya sama-sama menyogok, berarti sama-sama buruk. Kita hanya memilih yang lebih sedikit keburukannya. Itu kunci. Karena kepemimpinan dari hasil sogokan berarti sudah dibangun dari kemungkaran, maka natijahnya kemungkinan besar adalah kemungkaran juga. Karena itu saya tidak sepakat dengan sebagian orang yang membawa maslahat demi ini, akhirnya dia menghalalkan sogok menyogok yang dilarang secara mutlak kecuali dalam keadaan darurat, dan dalam masalah ini tidak ada darurat di situ. Karena maslahat itu tidak sembarangan orang mengatakan maslahat makanya boleh menyogok gitu. Seolah-olah menjadi permainan sebagian orang-orang yang memakai pakaian ulama, tetapi na'udzubillah pemikirannya jauh dari ulama. Oleh karena itu tidak benar itu. Tidak dibenarkan, kalau saya paling tidak dibenarkan dalam pemilihan bupati ini sogok menyogok, karena di situ tidak ada unsur darurat. Kecuali mungkin lawannya itu adalah seorang Kristen. Dan Kristen ini sudah menyogok orang lain. Kalau seandainya dia menyogok, kemudian kita tidak menyogok kepemimpinan, misalkan pergi kepada orang lain yang bukan Islam misalkan, ya boleh saja ini darurat. Adapun sesama Islam masa dikatakan darurat? Bukankah dalam maslahat itu ada kaidah muttaridah satu, kemudian kulliyah, dan dalam masalah ini tidak ada. Ini pembahasan usul fikih, mungkin banyak yang tidak memahaminya. Kemudian selanjutnya dari intinya hukum memilih atau mengangkat pemimpin itu adalah wajib kifayah. Oke. Kemudian selanjutnya di sini kita akan membahas apa sih dalilnya bahwasanya mengangkat pemimpin itu adalah wajib kifayah. Kenapa saya katakan ini? Karena sebagian orang masih ragu politik dalam Islam. Seolah-olah tidak ada politik dalam Islam. Mereka masih ragu. Oleh karena itu perlu kita lihat dalam Al-Quran. Kalau seandainya kita cari dalam Al-Quran, ratusan ayat yang menunjukkan politik itu dalam Islam ada. Tetapi setelah kita dijajah Belanda, kemudian Belanda meninggalkan murid-muridnya, walaupun mereka orang Indonesia, tapi sudah dipermurid Belanda. yakni mereka menyebarkan seolah-olah Islam itu tidak ada politik. Islam politik katanya. Subhanallah, padahal sudah jelas dalam fikih kita politik itu adalah bagian daripada Islam. Adapun dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, taati Allah, taati Rasul, wa ulil amri minkum. Ulil amri dan pemimpin di antara kalian. Yakni pemimpin yang kalian angkat wajib ditaati. Berarti secara logika ayat ini menunjukkan berarti wajib mengangkat pemimpin. Bagaimana kita ingin menaati sementara belum kita angkat siapa pemimpin kita? Nah, itu dia logika berpikirnya. Di sini di ayat ini dikatakan wajib menaati pemimpin.
Bagaimana kita menaati pemimpin sementara belum ada pemimpinnya? Supaya ada pemimpin berarti wajib memilihnya. Oleh karena itu dalil. Kemudian dari hadis Nabi SAW, itu hadis mungkin sebagian orang baru pertama mendengar ini, tapi ini di kalangan ulama hadis terkenal. Sayalikum ba'di ulatun fayalikumul barru bibirrihi. Di mana setelahku, yakni setelah aku wafat, Rasulullah mengatakan pada sahabat dan kepada umatnya yang akan datang, di mana sesudahku nanti akan ada orang-orang yang menjadi pemimpin untuk kalian. Ada orang yang baik sehingga dia memimpin kalian dengan kebaikan. Kemudian wa yalikumul fajir bifujurihi, dan ada orang nanti pemimpin yang fajir, yang zolim, dan dia akan memimpin kalian dengan kezolimannya. Nauzubillah, semoga kita di padang laut tidak mendapatkan pemimpin yang zolim. Kemudian Nabi SAW mengatakan, fasma'u lahum wa ati'u fi kulli ma wafaqal haqqa. Kalian dengarkanlah mereka, siapapun yang terpilih nanti, kalian taati. Makanya dalam Islam menaati pemimpin itu adalah wajib. Menaati pemimpin adalah wajib. Kita yang angkat, kita berikan kepercayaan kepada mereka, wajib kita taati. Itu dalam Islam. Tapi ada syaratnya, tidak semua perkataan pemimpin itu wajib ditaati selama itu sesuai dengan hak, yakni sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Adapun kalau bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk siapapun, termasuk orang tua kita sendiri, fi ma'siyatil khaliq, kala itu bermaksiat kepada khaliq Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian fa in ahsanu falakum walahum, apabila pemimpin itu baik, maka mereka akan mendapatkan pahala dan kita juga akan mendapatkan pahala karena menaatinya. Kita mendapatkan pahala karena menaati pemimpin, dan pemimpin kita mendapati pahala karena membawa kita kepada ketaatan. Wa in asa'u falakum wa alaihim, namun apabila mereka buruk dalam memimpin, kita ini tidak berdosa, bahkan bisa kita mendapat pahala apabila kita sabar. Yakni sabar kita, jangan sikit-sikit perang, sikit-sikit enggak seperti itu dalam Islam. Sikit-sikit ada kesalahan pemimpin dijatuhkan, sikit-sikit ada dijatuhkan. Tiap harilah kita menjatuhkan pemimpin, karena setiap hari mereka salah. Itu tidak logis. Oleh karena itu Nabi SAW, kalian sabar, falakum, kalian akan mendapat pahala, wa alaihim, dan mereka akan mendapat dosa. Oleh karena itu orang yang zalim jangan mengira Allah Subhanahu wa ta'ala tidur. Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalas setiap kezaliman. Bisa saja di dunia ini ditunda, dikumpulkan kezaliman. Kemudian nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalasnya sekaligus, sehingga dia tidak akan sanggup menerimanya. Oke, langsung saja. Kemudian di sini bagaimanakah sistem pemerintahan dalam Islam?